Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Slamiati dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu jiwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahri dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Terus selanjutnya, hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pada perbincangan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi, baik rasional maupun nakliyah. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan imam dan definisinya, kefukuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sedangkan ilmu tasawuf ditemukan pembahasan metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman, sebagaimana dijelaskan juga tentang menyelamatkan diri dari kemunafikan. Dan selanjutnya, dalam kaitannya dengan ilmu kalam dan ilmu tasawuf berfungsi sebagai yang pertama, berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewengan. Jika bertentangan atau tidak pernah diriwayatkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, atau belum pernah diriwayatkan oleh ulama-ulama salaf, hal itu harus ditolak. Terus yang kedua, berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan kalam. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebagai ilmu yang mengandung muatan rasional di samping muatan nakliyah. Ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih bebas. Disinilah ilmu tasawuf berfungsi memberi muatan rohaniah, sehingga ilmu kalam terkesan sebagai dialektika keislaman belaka yang kering dari kesadaran penghayatan atau sentuhan hati. Terus selanjutnya, hubungan tasawuf dengan ilmu filsafat. Tasawuf adalah pencarian jalan ruhani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak, dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Sedangkan filsafah tidak dimaksud hanya filsafah pragmatik yang rasionalistik, tapi seluruh mazhab intelektual dalam dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal mulai daya inteleknya itu. Terus yang selanjutnya, hubungan antara tasawuf dan filsafat ditemukan dalam karya-karya para sufi yang sekaligus juga filsafat yang telah berusaha untuk merujuk tasawuf dan filsafat. Contohnya itu ada Ludin Kasyani, terus kemudian Hutubin Syiraji, terus Ibturka al-Isfahani, dan Mir Abdul Qasim Firdirski. Orang-orang ini seluruhnya adalah sufi yang berjalan pada jalan spiritual dan telah mencapai makam spiritual, dan beberapa di antara mereka terdapat para wali, tetapi pada saat yang sama secara mendalam memahami filsafat. Kemudian hubungan tasawuf dengan filsafat juga terdapat pada filsuf yang mempelajari atau mempraktekkan tasawuf. Yang pertama dari kelompok ini adalah Al-Farabi, yang mempraktekkan tasawuf dan bahkan telah mengubah musik yang dimainkan dalam pertemuan sama pada sufi itu. Terus
Yang selanjutnya, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Biasanya pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari taharah, kemudian persoalan-persoalan kefikihan lainnya. Namun pembahasan ilmu fikih tentang taharah atau yang lainnya secara tidak langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohanianya. Persoalan sekarang, disiplin ilmu apakah yang dapat menyempurnakan ilmu fikih dalam persoalan-persoalan tersebut? Ilmu tasawuf tampaknya merupakan jawaban yang paling tepat karena ilmu ini berhasil memberikan corak batin terhadap ilmu fikih itu sendiri. Corak batin yang dimaksud ada ikhlas dan khusyuk, jalannya masing-masing. Bahkan ilmu tasawuf mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih lainnya. Terus selanjutnya dahulu para ahli fikih mengatakan, barang siapa yang mendalami fikih tetapi belum bertasawuf berarti ia fasik. Barang siapa bertasawuf tetapi belum mendalami fikih berarti ia zyidik. Dan barang siapa melakukan kedua-duanya berarti ia melakukan kebenaran. Tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti di situ terjadi kesalahan dan penyimpangan. Maksudnya boleh jadi itu seorang sufi berjalan tanpa fikih atau seorang ahli tidak mengamalkan ilmunya. Jadi seorang ahli sufi harus bertasawuf, harus memahami, mengikuti aturan fikih. Tegasnya seorang fikih harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan yang berkaitan dengan tata cara pengamalannya. Seorang sufi pun harus mengetahui aturan-aturan hukum dan sekaligus mengamalkannya. Ini menjelaskan bahwa ilmu tasawuf dan ilmu fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Terus, hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Dalam pandangan kaum sufi, akhlak dan sifat seorang bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Jika yang berkuasa dalam tubuhnya adalah nafsu-nafsu hewani atau nabati, yang akan tampil dalam perilakunya adalah perilaku hewani atau nabati pula. Sebaliknya, jika yang berkuasa adalah nafsu insani, yang akan tampil dalam perilaku adalah perilaku insani pula. Orang yang sehat mentalnya adalah yang mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup, karena orang-orang inilah yang dapat merasakan bahwa dirinya berguna, berharga, dan mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin dengan cara membawa kebahagiaan dirinya dari orang lain. Di samping itu, ia mampu menyelesaikan diri dalam arti yang luas, terhindar dari kegelisahan dan gangguan jiwa, serta tetap terpelihara dari moralnya. Terus sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.